Halo Gurisa People, balik lagi bersama podcast Simatetak, di mana wadahnya anak TMB ngobrol apa aja yang seru, menarik, dan informatif pastinya. Dengan gue Sepi Abdurrahmat dari TMB 58 dan bersama bintang tamu kita yang sangat spesial tentunya ya, mahasiswa berprestasi nih dari TMB 56. Boleh langsung kenalan aja Kak? Ya, halo Gursa People, kenalin aku Nurai Fatimah, bisa dipanggil Ayu ya, dari TMB 56. Iya, baik. Jadi teman-teman bisa panggil aja Kak Ayu, oke? Buat Kak Ayu sendiri, kabar hari ini gimana? Alhamdulillah. Keluarga sehat Kak? Baik. Baik, udah sarapan Kak? Belum sih. Belum sih ya, sama saya juga belum ya. Oke. Untuk kesehariannya sekarang lagi ngapain aja sih Kak sebenarnya? Oke, mungkin tingkat akhir ya, Iya. untuk aku dan teman-teman aku semuanya yang tingkat akhir nih emang lagi fokus skripsi ya. Iya, fokus skripsi. Dan kebetulan langsung aja, jadi aku bareng sama Kak Ayu ini akan bicara seputar PKM Pimnas nih. Karena kebetulan Kak Ayu ini merupakan salah satu kontingen dari PKM Pimnas tahun sebelumnya nih ya kayak. Betul. Dan langsung aja mungkin ya kayak langsung pada pertanyaan pertama nih Kak, aku mau tanya. Menurut Kak Ayu itu, PKM Pimnas itu seperti apa sih Kak? Oke, PKM Pimnas itu ya, jadi tuh PKM itu merupakan langkah awal menuju ke Pimnas gitu. Jadi kalau PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa, kalau Pimnas ini itu tuh kayak acara puncaknya dari si PKM ini gitu kan. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional kayak gitu. Jadi intinya dua hal ini atau mungkin kita sebut Pimnas lah ya. Ya, Pimnas ini adalah kegiatan kompetisi mahasiswa nasional gitu kan, dalam mewadahi mahasiswanya dalam bereksplorasi serta menggali bidangnya gitu, serta melatih untuk skill dan keilmuannya gitu. Dan ini tuh keren banget sih pokoknya. Pastinya keren banget ya Kak, apa yang tadi Kakak sampaikan, bereksplor lebih tentang apa yang ada di diri kita, diluapkan seluas-luasnya. Tapi menurut Kak Ayu sendiri, sebenarnya kita sebagai mahasiswa itu penting gak sih ikut PKM Pimnas gitu Kak? Penting banget sih. Kenapa? Karena sebagai wadah kalian untuk belajar dan merasakan berproses kayak gitu. Iya. Belajar berproses, wah jujur sih aku juga pengen banget ya ikut PKM Pimnas, cuman nggak tahu mulainya dari mana. Mungkin dari Kak Ayu sendiri, gimana sih caranya supaya untuk jadi lebih percaya diri gitu, untuk aku tuh pengen ikutan PKM Pimnas tapi aku nggak tahu mulainya harus dari mana gitu Kak. Oke. Sebenarnya mulai dari niat dulu sih. Niat pastinya ya guys, harus niat. Iya, dulu niat aku di awal karena ngerasa aku masuk kampus dan aku kayak aku pengen sih berkontribusi buat kampus, buat departemen. Kita tuh bisa berkontribusi melalui apa sih kayak gitu, dan aku rasa karena aku suka kompetisi gitu kan, karena suka hal keilmiahan juga, ya udah jadi aku pengen mencoba buat PKM ini kayak gitu. Boleh, seru banget sih. Tapi menurut Kak Ayu sendiri, semenjak Kak Ayu ikut menjadi salah satu kontingen, hal terberat apa sih yang menjadi beban gitu ketika nama Kak Ayu itu dipilih untuk masuk istilahnya PKM Pimnas mewakili IPB gitu, tingkat keluar gitu. Itu seperti apa sih Kak? Bebannya? Iya. Bebannya membawa nama departemen, fakultas, kampus gitu kan. Ini kayak kita jadi delegasi gitu. Cuma balik lagi sebenarnya kita nggak perlu takut sih sebenarnya kalau misalkan membawa beban-beban itu, karena kita yang ngejalanin ya. Jadi jangan berpikiran tentang beban seperti itu sih. Aku jadi kayak merasa ya udah aku pengen jalanin aja, aku pengen nikmatin prosesnya sih kayak gitu. Tapi terkadang beban itu selalu menyakitkan gak sih Kak? Yap. Jadi jangan overthinking sih kalau misalkan ngejalanin PKM Pimnas ini. Jadi people Gursa adalah jangan overthinking ketika mengerjakan sesuatu gitu ya Kak. Yap. Tapi aku bingung nih ya deh. Selama Kakak mengikuti kegiatan PKM Pimnas kan pastinya ada kegiatan belajar akademik juga nih ya. Cara supaya bisa memanage antara akademik Kakak dan juga kegiatan PKM Pimnas itu seperti apa sih? Kalau cara memanagenya sih, yang pasti kalau dari segi kuliah ya. Iya. Ya sebenarnya kan kita ya perlunya tuh kuliah, terus nanti ada kuis dan abis itu UTS UAS ya. Ya udah kuliah tuh kita ya bener-bener waktu kita untuk kuliah kayak gitu. Jadi
nanti di luar waktu kuliah ya kita coba dulu gitu untuk prioritasin tugas kuliah. Jadi ya gimana cara manajemen waktunya aja sih. Nanti ketika malam ya udah kita mulai untuk progres, untuk mulai diskusi sama tim kayak gitu. Gitu kan. Diskusi sama tim. Yap. Tapi seru nggak sih Kak sebenarnya buat ikut PKM ketika ini menjadi sebuah tantangan baru juga ya buat teman-teman Gursa People juga, karena kan ketika teman-teman ditantang untuk belajar akademik juga teman-teman juga harus berekspor diri, tentunya salah satunya dari Kak Ayu nih ikut PKM Pimnas juga. Oke baik Kak, aku pengen nanya nih, boleh nggak sih ceritain sedikit pengalaman menarik tentang ya mengikuti kegiatan PKM Pimnas gitu bareng sama tim-timnya? Apakah ada hal seru, mungkin ada hal yang bikin gede Kak bersama timnya atau seperti apa? Boleh langsung ceritain aja deh Kak. Oke. Mungkin dari awal sedikit ketertarikan dulu ya. Pas PPKU gitu kan. Kayak emang udah suka nih di bidang GFT gitu kan, kayak tentang futuristik. Ya, bagaimana membangun suatu hal yang futuristik untuk Indonesia lah gitu kan. Yes. Nah, tapi itu dulu pas PPKU yang bener-bener ide tim aku waktu itu kebetulan sama satu UKM aku gitu kan. Agak memaksakan, dan di situ aku bener-bener banyak belajar gitu sih. Ya, tapi itu awalnya aku ikut di tim Fahutan gitu kan. Ya, terus pas akhirnya tingkat 2 dan itu pendaftaran untuk ke Pimnas 34, dan di situ aku mulai kayak ngebentuk tim baru gitu kan, yang kira-kira siapa ya yang bisa desain, terus karena ini futuristik dan berkaitan sama IT, siapa ya temen aku yang ilkom kayak gitu. Akhirnya aku ngebentuk tim di situ. Jujur idenya tuh kayak yang masih B aja, cuma yang sebenarnya bisa diasah lagi, dan akhirnya aku waktu itu konsul lah gitu sama Bapak Cahyo, Pak Cahyo, terdabis pokoknya. Iya, Bapak Cahyo bukan salah satu dosen TEB juga ya? Iya. Iya, jadi di sini sih sebenarnya kuncinya nggak ada ide yang jelek gitu ya buat teman-teman. Makanya jangan jangan merasa overthinking atau ngerasa mengunderestimate diri dulu, kayak ide aku sebenarnya kayak B aja. Justru di sini sih yang awalnya PKM tuh perlu kita untuk brainstorming ide dulu, dan emang pentingnya banget dosen pembimbing tuh di situ. Jadi aku benar-benar diasah, ini udah potensial kok idenya, tinggal kamu gini-giniin aja gitu kan. Oke, di situ jadi kayak kita udah mulai dapat arahan, dan ya udah di situ buat proposal lah gitu kan, yang udah buat Timnas 34 itu, dan senengnya banget kayak alhamdulillah lolos. Sebenarnya tuh emang dulu bermimpi banget buat ikut Pimnas gitu kan dari PPKU, dan sebenarnya aku ngedaftar agak banyak ide di luar dari GFT ya gitu. Tapi itu nggak lolos. Terus aku ya ngelihat teman-teman aku yang pada 5 bidang yang pendanaan, kayak ih mereka keren banget sih kayak gitu kan. Tapi tuh aku senengnya di situ tiba-tiba kan kalau misalkan udah lolos proposal pendanaan, itu boleh ganti tim, anggota tim, dan cutting aku tuh waktu itu nawarin dari Fahutan untuk PKM RE gitu, dan kayak ih pengen banget ikutan gitu kan, kayak ngerasain gimana sih untuk penelitian kayak gitu, walaupun emang bidangnya ke kehutanan, cuma ya udah masih relate lah ya sama pertanian. Gitu. dan lanjut boleh ya, dan aku udah ngerasain nyamannya banget sih di tim itu. Juga kita bolak-balik ke HPGW ya. Nah, terus akhirnya presentasi untuk laporan akhirnya, dan pas pengumuman tapi nggak lolos yang di PKM RE itu aku sedih, dan tapi di lain sisi senang karena ternyata yang GFT aku lolos ke Pimnas. Jadi kayak punya dua perasaan yang yang sedih sebenarnya, nggak bisa yang bareng ya tim PKM RE aku, tapi yang GFT ternyata lolos gitu kan. Dan itu karena waktu itu COVID ya. Sebenarnya di situ sih rasanya aku ngerasain keluarga banget di PKM Pimnas ini gitu, karena di GFT ini kita satu kontingen IPB tuh di GFT ada 5 tim waktu itu yang di 34, dan karena COVID jadinya tuh waktu itu asrama kosong, terus CCR kosong, jadi kita tuh bener-bener hamin sebulan karena online ya. Itu jadi kayak dari pagi sampai malam lagi, besok lagi, pagi lagi, ke malam lagi, bolak-balik ke CCR buat progres. Itu rasanya benar-benar tekanan banget karena dosen tiap hari nge-review, kita harus presentasi, tapi di sisi lain karena GFT ini harus mulai dari nol lagi, karena kan kita nggak ada pendanaan kalau GFT gitu. Iya, jadi harus banyak ngejarnya lah gitu kan.
tekanan banget sih. Kayak emang aku kadang kayak yang malam suka nangis gitu karena kejar progres banget gitu kan. Apalagi ngerasain jadi ketua juga kayak ada beban tersendiri. Cuma di situ sih supportnya dari tim gitu kan, dari teman-teman aku juga dan dari keluarga GFT-nya ini juga yang kita tuh ya walaupun kompetisi cuma kayak yang saling support each other gitu loh. Jadi ngerasa 1 bulan tuh punya keluarga baru kayak gitu dan kayak nanti kalau misalkan di hari H itunya tuh kayak ya udah saling semangatin gitu buat pas presentasi. Kalau yang di 35 nih kan itu kan 34 yang pasti 30 online ke offline ya, perbedaannya sangat jauh kan. Sangat jauh dan sebenarnya kalau dari segi timeline gak yang sepadat 34 aku ngerasain sih. 34 tuh bener-bener sebulan kita di CCR, balik lagi ke asrama, bener-bener dikurung. Oh bentar, berarti waktu kegiatan PKM yang ke-34 meskipun online berarti Kak Ayu juga stay di Bogor? Ya di Bogor juga, jadi kayak berasa offline-nya lah. Oke, berarti ya perbedaannya jauh banget ya antara online dan offline gitu. Untuk 35 nih Kak gimana sih? Nah kalau Timnas 35 ini agak kejar tayang ya gitu. Karena ya ada perbedaan besar, kita kuliahnya juga jadi offline dan Pimnasnya juga offline, jadi emang hamin seminggu kita udah harus berangkat ke Malang dan itu udah yang nggak boleh ganggu gugat, ada pelatihan coaching udah nggak ada lagi gitu. Jadi iya, jadi kita ya sebelum berangkat ke Malang emang udah harus well prepare banget gitu kan, udah harus persiapan dari segala segi materinya dan untuk presentasinya kayak gitu sih. Iya, berarti tadi aku nyinggung deh, kakak itu ikutan PKM-nya banyak banget kan? Kayak itu ikutan PKM-nya banyak banget. Sebenarnya di PKM khususnya di IPB itu ada PKM apa aja sih Kak gitu? Sehingga kakak bisa ikut banyak, tapi yang alhamdulillahnya kakak terima tuh yang di PKM GFT gitu ya. Oke, jadi kalau untuk PKM itu sebenarnya ada yang pendanaan dan non pendanaan ya. Ya, jadi ada yang 5 bidang nih. 5 bidang itu tambah VGK itu dia yang pendanaan. Itu tuh ada KC, Karsa Cipta, ini yang aku tahu ya, mungkin agak-agak lupa. Terus ada PI, produk inovatif ya? Ya, nah abis itu ada kewirausahaan, abis itu ada riset eksakta, abis itu ada riset humaniora, ada apa lagi ya? Udah 5 ya? Udah 5. Itu dia dapat pendanaan dan emang harus kayak bahasanya turun lapang atau ngebuat produk prototipe-nya lah gitu kan. Ada satu lagi yang diberikan pendanaan itu VGK, video gagasan konstruktif ya kan. Itu diberi pendanaan cuma dia lebih ke implementasi videonya gitu. Nah, kalau GFT ini sebenarnya mirip-mirip nih sama VGK, cuma kalau GFT ini itu apa ya, kayak futuristik tapi dia dalam bentuk gagasan, jadi dalam bentuk si proposalnya itu gitu kan. Jadi dia nggak ada pendanaan, adanya insentif gitu. Jadi setiap tim yang lolos insentif itu dapat ke tahun lalu sih 2,5 juta dan itu nggak yang harus ada laporan keuangannya gitu. Jadi emang khusus untuk timnya itu sendiri aja sih gitu. Dan ada lagi PKM AI, artikel ilmiah. Itu kalau misalkan lolos sama kayak GT dapat insentif gitu kan. Tapi dia nggak lanjut ke Pimnas gitu. Jadi nanti kalau pengumuman Pimnas itu barengan tuh GT sama yang 6 bidang itulah kayak gitu. Terkecuali yang tadi disebutkan Kak Ayu. Iya, kecuali AI gitu. Iya. Sedikit cerita tadi kan udah ngebahas tentang pastinya apa ya, macam-macam PKM ya. Nah terus buat Kak Ayu sendiri pertama tahu PKM itu apakah ada sosialisasi dari departemennya kah, khususnya dari departemen TMB mungkin mengadakan kegiatan sosialisasi pengenalan PKM Pimnas ataupun dari mana gitu Kak tahunya gitu? Ini relate banget ya sama pas aku baru masuk departemen karena PPKU mungkin kayak masih banyak jatah gagalnya lah, terus pas di departemen tuh beneran kita diasah lagi di Gogo Pimnas. Ya dulu tuh kita kayak dikasih challenge gitu, kalian buat semacam ide summary gitu kan, nanti kayak ada apa ya, kayak semacam mini competitionnya gitu gitu berdasarkan. Ada ininya juga ya, ada kegiatannya juga ya khusus. Iya betul. Jadi teman-teman gak usah ya takutlah gitu, nanti akan ada pelatihan dari departemennya sendiri gitu. Dari departemen. Terus ketika Kak Ayu nih
jadi percaya diri, oke, gue ikutan gitu. Gimana sih motivasinya gitu kan? Buat khususnya Gosa People yang ada di rumah atau bahkan ada di perjalanan yang sedang nonton kan, kita nggak tahu ya. Oke. Tadi ya, masalah belajar dan proses gitu. Kalian nggak dituntut untuk berhasil. Kalian dituntut untuk belajar. Dengarkan gitu. Gosa People. Nggak akan ada yang marah mau kalian kalah atau menang. Karena ya itu emang udah suatu kepastian nggak sih? Iya. Kalau nggak menang ya kalah gitu kan. Tapi apa sih yang bisa kalian dapat gitu kan? Ya prosesnya, selama kalian menjalankan runtutan proses-proses itu dari mulai upload proposal gitu, mungkin yang pendanaan ya pendanaan, PKP 2 sampai ke PIMNAS, banyak banget hal yang kalian pelajarin, mulai dari ya gini, kalian jadi suka ngobrol gitu kan, entah itu nanti cara public speakingnya gitu kan, atau kalian jadi menambah relasi, bagaimana mindset personality-nya kalian tuh juga bakal terasa banget sih. Iya, diasah di situ ya. Iya. Jadi benar-benar suatu tantangan gitu kan. Yep. Jadi buat Gosa People gak usah takut untuk ikutan PKM, coba-coba aja dulu nggak sih Kak? Iya, ya, coba-coba aja dulu. Kata Kak Ayu, kalau nggak menang ya kalah. Ya. Gitu. Ya, tapi menurut Kak Ayu nih ya, kan Kak Ayu udah nih punya pengalaman dari PKM 34, kemudian PKM 35. Pasti kan di situ juga ada yang namanya sesi interview gak sih? Sesi interview ataupun supaya memikat juri itu suka dengan hasil gagasan dari Kak Ayu itu. Yeah. Tips and triknya nih buat supaya juri itu wah suka nih sama gagasan beliau gitu kan. Oke. Mungkin pas presentasi ya utamanya ya. Gini, kuncinya adalah percaya diri kalau ini adalah gagasan kalian, ini adalah inovasi kalian. Anggap kalian kayak lagi jualan lah gitu. Gak usah takut salah gitu. Jadi percaya diri dulu kalau misalkan emang ini tuh worth it loh gitu. Yang pasti sih kalian emang pasti kan kayak ini keilmiahan yang menyangkut dengan data gitu kan. Entah itu data dari perbandingan kayak misalkan aku ngebuat ini tapi kan harus dibandingkan dengan inovasi yang udah ada. Dari kedua hal itu juga emang datanya harus jelas dan kalian nggak boleh kayak membohongi lah gitu kan, kayak membohongi publik itu nggak boleh kayak gitu. Dan ya apalagi ya, yang pasti tadi sih kalian emang harus benar-benar tahu novelty atau keterbaruan dari ide kalian. Jadi kalau ini tuh emang beneran baru, ini beneran emang inovasi kalian dan ini bisa benar-benar menjawab, kan itu tujuannya sebenarnya kalau PKM PIMNAS, kalian bisa menjawab keresahan masyarakat, keresahan Indonesia yang dialami sekarang. Kayak gitu. Jadi keresahan pun juga ikut partisipasi hadirnya PKM mungkin ya. Dari kaya ini ya juga kan. Dari Kak Ayu sendiri tentang tentang yang tadi masalah presentasi ketika gue presentasi harus seperti ini supaya nanti juri punya value lebih terhadap Kak Ayu gitu. Tantangan terbesar Kak Ayu dalam latihan ya pastinya kan, sebelum presentasi juga dimulai pasti kan ada latihan-latihan nih. Supaya ngebaginya bareng dengan tim itu apa aja sih yang harus dilakukan gitu kan? Ya, benar banget, ngebagi tim itu kita nggak bisa gitu kayak ini mentang-mentang ketua gitu semuanya harus aku yang ngerti, enggak sih. Jadi emang semuanya harus tahu bareng, tapi kita juga punya kayak penanggung jawabnya nih, misalkan kayak aku kemarin di FT kan bertiga orang gitu kan. Ya udah bagian aku harus paham mengenai si mengenai si sistemnya lah gitu kan, mengenai sistem bagaimana si kawasan ini gitu kan, terus atau dengan si produknya gitu kan. Nah kalau misalkan yang teman aku yang ARL gitu kan, dia harus tahu banget nih tentang bagaimana si pembangunannya kayak gitu. Ini alasan dibalik si desain ini kenapa gitu kan, kayak gitu, dan kayak berkaitan dengan implementasi kawasannya kayak gitu kan. Itu kan udah yang berkaitan sama ARL banget kayak gitu kan. Nah terus juga teman aku yang satu lagi karena emang dia udah paham banget tentang IT-nya kayak gitu kan. Itu tentang teknologinya itu teman aku tuh di situ, dan kebetulan juga teman aku yang dari awal udah kayak bagi job dia yang tentang hubungan eksternal. Jadi gimana untuk melibatkan dengan si pihak-pihak eksternal, entah itu pemerintah, terus lembaga-lembaga lainnya, itu teman aku yang udah cari tahu. Jadi kita tuh saling mengisi satu sama lain sih kayak gitu. Gitu sih. Nah, ketika melakukan presentasi nih, hal apa aja sih kayak harus dipersiapkan gitu? Apakah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim selesai sudah semuanya, ataukah apa ada
trik-trik khusus kah gitu kan supaya hasil presentasinya tuh bagus gitu kan? Oke. Ini banyak banget sebenarnya kalau misalkan presentasi itu, entah itu dari sebelum presentasi maupun pas saat presentasinya. Iya. Kayak gitu. Kalau misalkan dari sebelum presentasi, yang pasti harus pembagian job Iya, PPT-nya pembagian dulu job, lah, ya. kayak gitu kan. Kamu mau jelasin bagian apa, kalian mau presentasi sendiri atau bertiga pun itu juga harus dipertimbangin kayak gitu. Dan dari segi intonasi, kayak nggak boleh bertiga tapi misalkan yang satu suaranya lebih rendah atau kayak kurang masuk lah kayak gitu. Harus ada chemistry-nya sih sebenarnya kalau misalkan presentasi tuh kayak Oke, gitu. berarti intonasi pun itu masuk dalam kategori penilaian juga kan? Iya, itu. Oke. Kayak gitu sih. Kalau misalkan dari segi pertanyaannya ya, pokoknya dari awal PIMNAS udah harus banget kalian ngelis pertanyaan-pertanyaannya kayak gitu. Kayak apa sih yang bakal ditanyain sama juri-juri itu udah harus persiapan karena benar-benar out of the box banget apa yang ditanyain sama juri kayak gitu sih. Oke, berarti ya hal sekecil intonasi pun itu menjadi bahan pertimbangan ya kan, pada saat melakukan presentasi. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak ya. Ada nggak sih tip and trick buat mahasiswa khususnya Gursa People nih biar jadi mahasiswa berprestasi juga percaya diri untuk mengeksplor dirinya khususnya mengikuti kegiatan PKM Kak gitu. Oke. Apa ya, mungkin sedikit dari aku lah ya. Iya boleh. Ya tadi sih kembali lagi kalian apa ya, mungkin kalau misalkan untuk merasakan kenikmatan masa muda. Merasakan kenikmatan masa muda. Iya. Tapi pusing-pusing sedikit gitu kan ya. Iya gitu. Tapi lebih baik ngerasa kayak gitu gak sih daripada kayak no life gitu? Iya sih. Iya. Bener. Mendingan aku ngerasa capek walaupun nanti di akhirnya gagal, tapi daripada nggak nyoba sama sekali Iya, sih. jadi kita nggak tahu gitu kan. Iya, karena emang ya itu tadi di awal karena proses itu kita nggak tahu apa aja hikmah di balik itu yang kita dapetin kayak gitu sih. Oke. Gitu. Jadi benar-benar kalian semangat buat teman-teman yang lagi berjuang gitu kan untuk upload ke Simbel Mawa. Aduh. Benar-benar apa ya, untuk internalisasi tim, terus untuk segi substansi dan gagasan ide kalian itu dari sekarang emang udah yang harus dikejar banget. All outin aja gitu, kayak daripada nanti kalian di akhir ngerasa nyesel, bukan nyesel karena hasilnya tapi nyesel karena kalian tuh ngerasa nggak all out sih di situ. Oke. Mulai dari proposalnya zero mistakes ya kayak gitu, dari segi format udah bukan lagi masalah lah sebenarnya gitu sih. Jadi semangat buat teman-teman. Oke. Terus semangat buat seluruh teman-teman yang pengen ikutin kegiatan PKM nih. Iya. Coba dong kasih semangatnya buat teman-teman Gursa People atau mungkin yang udah keterima di tahap pertama nih tentang PKM kan sekarang udah mulai tuh ya. Ya. Kasih semangatnya deh boleh dong Kak. Semangat untuk mulai gitu. Iya, semangat teman-teman sampai awal Maret ya. Udah pokoknya 24/7 pikirin akademik PKM deh. Iya. Karena ya itu benar-benar apa ya, waktunya tuh udah sangat-sangat tipis. Berapa minggu lagi? 2 minggu lah ya 2 gitu. mingguan ya. Dua mingguan itu udah nggak bakal kerasa banget. Kayak banyak banget hal yang harus kalian kejar. Berusaha apa ya, maksimalin aja gitu kan dari tim kalian masing-masing kayak gitu. Oke. Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Kak Ayu ya. Udah Sama-sama. bincang-bincang seputar dunia PKM PIMNAS gitu ya. Mungkin Gursa People juga nanti juga bakal tahu kan kegiatan PKM PIMNAS seperti apa karena sudah ada pencerahan nih dari Kak Ayu itu. Dan aku juga sekali lagi mau ngucapin banyak terima kasih buat Kak Ayu udah bersedia hadir dan memberikan sedikit inovasi informasi tentang dunia PKM PIMNAS. Saya Sepia Abdurrahmat dari TMB 58 beserta tamu saya Kak Nur Ayu Fatimah dari TMB 56. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.